Kisah pun diawali dengan memperlihatkan seorang yang baru saja menculik gadis di bawah umur. Kemudian kita pun dialihkan ke sebuah keluarga Cina yang merantau jauh dari rumahnya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Cewek Cina ini bernama Jai. Hari itu dia pun datang ke rumah temannya yang bernama Abi. Abi pun mengajak Jai untuk jalan-jalan nanti malam. Karena jiwa-jiwa muda dalam diri Jai masih memberontak, ia pun mau. See you later. Okay, bye. Lalu singkat cerita, malam harinya kini mereka berdua pun sudah berada di bar. Tak lama kemudian ada seseorang cowok yang membayarkan minumannya Abi dan Jai. Sebagai tanda terima kasih, Abi pun meminta Jai untuk menemui pria itu. Meskipun malu, namun Jai pun menemui pria yang diketahui adalah seorang pilot pesawat. Kita sebut saja Morgan. Di situ Jai pun nampak tertarik dengan Morgan. Lalu setelah lama berbasa-basi, Morgan pun mengajak Jai untuk berduaan dan berjanji akan mengantarkannya pulang. Jai pun mau. Lalu di dalam mobil, Morgan pun mulai nampak aneh. Jai pun belum curiga sama sekali dan mereka malah chiffon. Lalu mereka pun berhenti di tempat yang sepi. Namun tak lama kemudian ada mobil yang berhenti tepat di belakang mereka. Morgan pun keluar dan mengeceknya. Jai pun melihat seragam dan lencananya Morgan. Kini Jai pun menyadari kalau Morgan bukanlah seorang pilot. Dengan segera Jai pun mencoba melarikan diri, namun sayang sekali Jai pun dibius. Beralih ke dua orang syerif yang kini menemukan mayat seorang wanita. Tak lama kemudian datanglah seorang kepala polisi sekaligus mantan tentara yang bernama Bob. Bob pun tak tahu menahu sama sekali soal gadis itu, lalu Bob pun langsung melakukan ini. Kembali ke Jai di mana kini ia sudah sampai di suatu tempat, namun Jai sama sekali itu di mana. Datanglah dokter yang akan mengobati Jai. Namun karena Jai selalu memberontak, dokter itu pun membius Jai. Lalu setelahnya Jai pun dimandikan. Ibaratnya gini, seekor kambing diberi makan dulu sebelum dikorbankan. Begitupun Jai kali ini, ia dimandikan terlebih dahulu baru dinganu. Esok harinya Jai pun sudah tersadar. Ia pun sudah dipindahkan lagi. Lalu di luar kamar datanglah pengelola tempat manusia yang kini sudah menculik puluhan anak-anak termasuk Jai. Iya betul, dia adalah Bob dan anak angkatnya yang bernama Fauk. Mereka berdua pun memberikan kucing guna untuk menghibur para tahanan. Semua tahanan di situ adalah bocil-bocil yang masih polos. Lalu Bob menjelaskan kalau tempat ini sangat jauh dari kota dan sejauh 80 km. Tempat ini hanya dikelilingi lahan tandus dan kering. Jadi bisa dipastikan kalau mereka semua tak akan bisa kabur. Setelahnya Bob pun menghampiri Jai yang kini tidak mau beranjak dari kasur. Bob pun menjelaskan kalau hari ini Jai akan diganti namanya menjadi Eden. Eden harus beradaptasi di tempat itu karena tempat itu bersih. Setiap hari Eden harus cek ke dokter untuk mengecek kondisinya Eden. Dan tugasnya Eden di tempat itu adalah melayani para pria saat ada pria yang butuh pijat panggilan. Esok harinya Eden pun mulai menjalani kehidupannya di tempat itu. Setelah mandi wajib, semua wanita pun dianggap seperti produk yang harus terjaga kualitasnya. Mereka semua diberikan vitamin yang cukup guna untuk menjaga kecantikan mereka semua. Yang sakit akan langsung diobati, yang terluka akan disembuhkan, dan yang hamil akan dibawa ke tempat yang terpisah.
Selanjutnya kini Fauk pun datang. Eden dan Carly pun akan dibawa untuk menjalankan sebuah misi pertama mereka. Mereka pun disuruh memakai pakaian yang menggoda. Dan setelahnya mereka pun berangkat. Kemudian di mobil mereka pun tak bisa melihat jalan sama sekali. Lalu singkat cerita mereka pun sudah sampai di lokasi, yang dimana lokasi itu sangatlah mirip dengan yang berada di Red Room Dark Web. Di situ mereka pun dan dijadikan tontonan online. Meskipun begitu, namun syukurnya karena mereka tidak di-kill di tempat. Setelah kejadian barusan, mereka pun dikurung, lalu mereka pun hanya bisa menangis di pojokan. Esok harinya Eden pun dibawa lagi untuk belajar beradaptasi dengan kehidupan yang sangat keras. Sampailah Fauk dan Eden di rumah om-om si pemboking. Om-om itu pun berniat menyuruh Eden untuk memblow plus job. Fauk pun santuy di lain ruangan. Namun tiba-tiba ia mendengar teriakannya om-om itu. Iya, setelah dicek rupanya anunya om itu sudah putus dan Eden melarikan diri. Dengan segera Fauk pun mengejar Eden. Eden pun meminta tolong pada orang-orang di sekitar. Namun sayang sekali, Fauk mengatakan kalau Eden adalah buronan. Alhasil tak ada satu orang pun yang menolong Eden. Setelah tertangkap dan kembali ke markas, Eden pun dihukum dengan tangan yang tertelikung dan seluruh tubuhnya ditenggelamkan ke es. Melihat hal ini kita pun jadi teringat dengan Om Ronaldo yang selalu mandi es saat tubuhnya terasa lelah. Fauk sendiri kini ditegur oleh ayahnya karena Fauk hampir saja merobohkan bisnis ayahnya. Fauk pun meminta maaf, lalu Fauk pun meminta agar kucing itu dibuang. Singkat cerita, 1 tahun kini sudah berlalu. Kini Eden pun sudah beradaptasi dengan kehidupannya di tempat itu. Di situ Eden juga sudah akrab dengan Carly. Lalu Carly pun berkata kalau sekarang usianya Carly baru 15 tahun dan ia sudah berada di tempat itu selama 3 tahun. Dan yang berarti Carly ini dibawa ke tempat itu pada saat usianya Carly menginjak 13 tahun. Selanjutnya Eden pun berkata kalau dirinya baru 19 tahun dan harusnya tahun ini menjadi tahun kelulusannya di SMA. Carly yang mendengar hal itu pun kaget karena di antara banyaknya wanita hanya Eden lah yang paling tua. Eden pun agak sedikit panik dan Eden takut di-kill karena usianya sudah tua. Why? What do they do? Do they know you're that old? Malam harinya Eden pun dibawa ke bar. Seorang bapak-bapak menawar Eden. Fauk pun setuju, lalu tanpa berlama-lama Eden pun sudah terbiasa dan langsung melayani bapak-bapak itu. Setelahnya di mobil entah apa yang Eden rencanakan, ia pun mematahkan heelsnya dan akan melakukan suatu hal nantinya. Kemudian setelah pintu ditutup dan temannya itu akan tidur, Eden pun berkelahi dan melukai temannya menggunakan patahan heels itu. Eden pun berkata kalau cincinnya diambil oleh temannya itu. Lalu akibat membuat kericuhan, kini Eden pun langsung dibawa keluar dan justru Fauk bangga dengan kekerasan yang sudah Eden lakukan. Akan tetapi Fauk tetap menghukum Eden dan menyuruh Eden menelan cincinnya. Eat it. Swallow it. Selanjutnya Eden pun berkata kalau semua orang membenci Fauk. Eden ingin membantu Fauk melakukan tugasnya Fauk dan menjadi bawahannya Fauk. Eden tahu kalau Eden sudah berusia 19 tahun dan Eden juga tahu kalau kemungkinan sebentar lagi Eden akan di-kill. Fauk pun membantah hal itu, lalu Fauk pun setuju dan menjadikan Eden sebagai mata-matanya Fauk. Drive me crazy. Get back. Stop it, nah.
Di malam harinya, Fauk pun mengajak Eden dan dua wanita lain untuk ke sebuah bar. Di situ Fauk pun mencari pria yang sudah booking tapi belum bayar, yang berarti di situ pria itu ngutang. Tak lama kemudian bertemulah Fauk dengan pria itu. Pria itu berhutang $700. Eden pun tak terima karena Eden dan yang lain pada waktu itu lembur dan mereka sudah bermain berkali-kali. Eden pun menyarankan agar pria itu membayar $1.000. Pria itu pun menolak. Lalu Fauk pun langsung bertindak. Fuck you! How much does he owe? Thank you. Selanjutnya Fauk pun kini panik karena dua wanita yang ia bawa sudah kabur. Dengan segera Fauk dan Eden pun mencari mereka. Fauk pun panik dan ketakutan atas hilangnya mereka berdua. Lalu Eden yang sedang berusaha menarik perhatiannya Fauk, ia pun tak sengaja melihat dua temannya itu. Dengan terpaksa meskipun Eden tidak tega, namun Eden pun memberitahukannya pada Fauk. Setelah tertangkap dan dimasukkan lagi ke dalam mobil, Fauk pun sangat berterima kasih pada Eden. Kemudian setelah di markas rahasia, Eden pun kebelet pipis. Tak lama kemudian rupanya cincin itu keluar. Eden pun kembali membersihkan cincinnya. Di esok harinya semua wanita pun dibariskan. Eden pun disuruh untuk ke kamarnya Fauk. Di kamar Eden pun disuruh membersihkan ruangannya Fauk. Lalu tak lama kemudian Eden menemukan foto, yang dimana foto itu ada pria yang dulu pernah ia anggap seorang pilot, yaitu Morgan. Dan ternyata Morgan adalah temannya Fauk. Kemudian kini Fauk pun menugaskan Eden di pusat telepon. Tugasnya Eden adalah mengangkat telepon dari klien. Setiap klien sudah mempunyai kode, dan jika ada yang menanyakan harga, Eden pun disuruh menutup telepon itu karena itu pasti adalah FBI. Storage, but if you get bored. Indian or Pakistani? Kita pun beralih ke Bob, di mana kini ia sedang memberikan pidato yang sangat inspiratif di kantor polisi. Iya, tepat sekali rupanya, ternyata Bob adalah seorang kepala polisi. Dalam acara itu ia pun sedang berpidato tentang perdagangan manusia. Bob dan polisi lainnya harus berusaha keras agar pelakunya tertangkap. Pret. Who you looking for? Setelahnya Bob pun ditemui oleh seorang detektif. Ia pun berkata kalau kini para detektif sedang mengembangkan GPS. Pada waktu ada dua polisi tewas, terdapat nomornya Bob yang terdeteksi di lokasi itu. Kini Bob pun hanya bisa menyangkal dan langsung menghindari detektif itu. Beralih ke Eden, di mana kini ada seorang pria yang memesan dua wanita untuk dikirimkan ke hotel nanti malam tepatnya pukul 10. Eden pun tak kaget. Lalu setelah pria itu menanyakan berapa harganya, Eden pun bingung antara harus memberitahu ataukah tidak. Dan setelah lama berpikir, Eden pun mengatakan harganya pada pria itu. Setelahnya Fauk pun datang. Eden pun tak memberitahukan klien barusan yang mencurigakan yang diketahui kalau itu adalah FBI. Kemudian esok harinya Eden dan Fauk pun membuang mayat dua orang wanita. Kebetulan di situ ada Bob. Bob pun ikut membuang mayat itu ke tengah danau sambil mancing. Setelah sampai di tengah danau, Bob pun bercerita kalau dulu dia menemukan Fauk di jalan. Fauk adalah seorang pendosa dan lain-lain sebagainya. Di situ Bob pun terus menghina Fauk. Lalu tak lama kemudian inilah yang Fauk lakukan. Fuck off! Esok harinya Fauk pun mengajak Eden ke rumah temannya. Di situ Fauk pun meminta pada temannya agar Eden bebas di rumah itu karena Eden adalah bawahannya Fauk. Kemudian Eden pun berjalan-jalan di rumah itu. Tak lama kemudian Eden mendengar suara bayi. Eden pun masuk ke dalam dan alangkah terkejutnya Eden karena itu adalah Carly dan bayinya. Eden pun berjanji kalau nanti dia akan membebaskan Carly dari rumah itu.
Setelahnya, Eden pun menonton berita yang mengabarkan tentang hilangnya Bob, seorang kepala kepolisian sekaligus mantan tentara. Bob adalah polisi yang dikenal taat dengan aturan dan dia spesialis menangani penyelundupan miker. Fauk dan Eden yang melihat itu pun hanya bisa takjub dengan kebohongan yang sudah Bob lakukan. Kemudian mereka pun akan pulang. Tiba-tiba Eden membicarakan soal bayi dan Eden tak tega jika anaknya Carly dijual. Seketika Fauk pun menyuruh agar mobil berhenti. Kebetulan ada salah satu wanita di belakang. Fauk pun kini menyuruh Eden untuk mengekil wanita itu di tempat jika Eden masih setia dengan Fauk. Eden yang kebingungan, ia pun hampir mengekil wanita itu. Kini Fauk pun percaya lagi dengan kesetiaannya Eden. Lalu tiba-tiba mereka pun dikabari kalau Ivan berkhianat. Dengan segera mereka pun kembali ke kandang cewek-cewek. Sesampainya di sana Ivan pun sudah ditelikung dan direndam di dalam air es. Tak lama kemudian Ivan pun dihukum mati. Eden sendiri diajak ke dokter yang sudah berpuluh-puluh tahun menjabat di kandang itu. Dokter pun mengatakan kalau mereka semua akan pindah ke tempat yang lebih aman. Eden pun disuruh membantu membakar semua berkas-berkas yang ada di kandang itu. Selanjutnya Eden pun dipanggil Fauk. Fauk pun menjelaskan kalau mereka akan pindah ke Dubai dan yang mengurus organisasi itu kini hanya Fauk dan Eden. Kemudian Fauk pun keluar. Eden pun tak mau menghilangkan kesempatan dan langsung meracuni alat yang biasa disedot oleh Fauk. Setelahnya kini Fauk pun sudah kembali ke kamarnya. Fauk pun menyedot alat itu dan tak lama kemudian Fauk pun meninggal dunia. Karena Eden tahu kalau di kandang itu kini sudah tak ada orang, ia pun melepaskan alat pelacak yang berada di kakinya. Kemudian menuju ke lokasinya Carly berada. Di situ Eden pun hanya ingin melihat Carly selama 5 menit. Setelah mengobrol panjang lebar, akhirnya Eden pun diperbolehkan. Tanpa membuang-buang kesempatan, Eden pun langsung menusukkan racun ke pria itu dan seketika saraf pria itu pun lumpuh total. Kemudian Eden pun melepaskan Carly. Meskipun bayinya Carly sudah dijual entah kemana, tapi Eden pun meminta agar Carly mengikhlaskan bayinya itu. Lalu mereka pun kabur jauh dari lokasi. Eden pun berhenti di tempat telepon. Di situ setelah lama tak mendengar kabar dari ibunya Eden, untuk pertama kalinya Eden meneteskan air mata karena Eden mendengar suara ibunya, Jay. Lalu film pun tamat. See you and thank you. Oma.